Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Agustina Puji Astuti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor peserta 24107007. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Temanggung, Jawa Tengah. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Mohon masukan, kritik, dan saran dari para dosen agar pembelajaran ke depan menjadi lebih baik. Berikut ini ujian kinerja saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Luar biasa. Yes. Oh, nggak semangat ya. Selamat siang semuanya. Siang. Luar biasa. Yes. Baiklah, bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik, di mana ini kelas 10 semua ya. Karena jamnya sama, kelas 10C dan 10B. Makanya kita gabungkan aja menjadi satu ya. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran ada yang mau memimpin doa? Ya, Delia semangat. Mari teman-teman kita Terus amin. ya Tuhan Yesus Kristus yang baik, doakanlah kami yang pelajaran yang kami lakukan, pelajaran agama Katolik ini terlancar dan selesai. Amin Tuhan. Bapa kami yang di surga, Dibiarlah namamu dan nama kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Delio. Kayaknya kurang nyaman ya duduknya, boleh dirapikan dulu. Duduknya sudah nyaman atau belum? Karena kalau saya tidak nyaman kan berarti dalam menerima pembelajaran itu kita agak gelisah gitu ya. Sudah nyaman semua? Ya. Nyaman? Oke. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Kayaknya ada ya. Biasanya kita bertujuh. Kelas C ada 3, kelas B-nya biasanya ada 3 ya. Berarti berenam. Ada yang nggak masuk, siapa ya? Delio? hadir. Noven? Nggak ada ya. Dari pagi? Iya. Jonathan? Esa? Ellen? Lauren? Nggak datang. Oke, tidak datang berarti benar ya, 2 orang yang tidak masuk. Nah, saat ini kita pembelajaran mengenai bersikap kritis terhadap media massa. Nyaman nggak sih dengan pembelajaran tentang media massa? Nyaman, karena itu ada hubungannya ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk itu akan saya berikan PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai, ada yang tahu? Yang masih ingat? Yang masuk? Suara hati. Apa itu suara hati? Ngintip dikit. Iya. Suara hati, Del? Suara tentang perasaan dalam diri hati, Suara yang keluar dari hati, Ellen? Ingin diungkapkan dari diri seseorang. Perasaan atau
atau istilahnya hal yang ingin kita wujud nyatakan ya. Esa? Suara yang benar-benar kita inginkan. Suara yang Benar-benar kita inginkan. benar-benar kita inginkan. Suara yang muncul dari dalam hati. Suara yang muncul dari dalam hati. Nah, jadi suara hati adalah suara yang benar-benar muncul dari dalam hati kita yang paling terdalam. Itulah dia suara hati. Terkadang suara hati itu juga bisa salah, bisa benar, ya kan? Kalau salahnya apa? Contoh, kita menemukan dompet yang jatuh, biasanya gimana? Menurut duitnya kok ora ya? Ada uangnya enggak ya? Diambil apa dikembalikan ya? Kalau dikembalikan, hemat-hemat, bisa buat jajan. Tapi kalau diambil, itu bukan hak kita. Nah, terkadang disitulah muncul suara hati. Nah, pembelajaran kali ini tujuannya adalah belum terlihat ya ternyata ya. Ini dia. Kok benar ya? Terbaca atau tidak? Terbaca. Coba bacakan John. Peserta didik diharapkan mampu memahami pengaruh media massa saat ini, serta memiliki sikap kritis dan bertanggung jawab yang harus dibangun bersama sebagai perwujudan iman kepada Allah yang bersumber kepada kitab suci dan dan ajaran gereja ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah kita mampu memiliki sikap kritis terhadap apa itu media massa dan bagaimana penggunaannya, gitu ya. Sekarang ada sebuah pertanyaan seperti ini. Apa itu media massa? Tidak usah melihat buku, tapi langsung dijawab saja. Apa itu media massa? Media yang bermassa atau media yang memiliki massa? Apa? Dari kalian sendiri, apa itu media massa? Apa Sam? Media yang digunakan banyak orang. Media yang digunakan banyak orang. Berarti sarananya ya, sarana. Media untuk menyampaikan informasi berbasis internet. Nah, media yang digunakan untuk menyampaikan informasi berbasis internet. Jadi sekarang ini penggunaan internet itu nomor 1 ya di seluruh dunia. Diaksesnya pun gampang dan mudah. Untuk itu kalian bawa HP semua? Ada yang tidak? Ada Ellen, kenapa? Oh nggak punya HP, nanti bisa pinjam punya saya ya. Saya pinjamkan kalau saat kita penggunaan HP. Yang kedua, ada pertanyaan. Bagaimana aku harus menggunakan media massa saat ini? Apa? kita mudah terpengaruh dari informasi Yang beredar, tidak mudah terpengaruh. Ellen? Lebih teliti dalam membaca informasi. Betul, lebih teliti dalam membaca dan menyebarkan informasi. Ada lagi yang lain? Sudah? Setuju? Delio mau nambahin? Enggak. Baik. Jadi harus teliti, harus tahu berita itu benar apa tidaknya ya. Jadi jangan mudah terpengaruh dan jangan pernah mudah untuk menyebarkannya. Nah, saya punya video, sebuah video yang akan kita saksikan bersama-sama mengenai cara menggunakan media sosial dengan bijak. Semoga dari video ini nantinya kita dapat mengambil sebuah hikmah ya, bagaimana cara kita menggunakannya dengan bijak. Perkembangan teknologi yang kian pesat mendorong pengguna internet dan media sosial yang berlebaran menjadinya mudah tidak terkecuali dengan internet Indonesia dan siap justru khusus signifikan. Perbedaan internet terhadap media sosial telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun memiliki masalah. Ada perkembangan media sosial mengenai belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak
memudahkan menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak. Yuk saatnya bijak dalam media sosial. Nah, dari video ini apa yang bisa kita petik? Tadi apa? Berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Terus bertanggung jawab ketika mendapatkan informasi. bertanggung jawab. Tidak diperbolehkan untuk menyebar hal-hal yang di luar batas sosial. Di luar batas sosial, alias tidak boleh menyebarkan pornografi ataupun berita-berita hoax atau hoax. Ada lagi? Saling menghargai dan menghormati antar pengguna. Ya, dengan menggunakan kata-kata yang baik tentunya. Itu dia. Jadi dalam video ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa menggunakan media atau menggunakan medsos itu ada beberapa aturannya. Yang tadi sekilas kita lihat bersama, 1, harus bertanggung jawab. 2, tidak boleh menyebarkan konten yang berisi sara dan pornografi. Baik, itu tadi beberapa hal yang dapat kita tarik kesimpulan dari video mengenai bijak dalam bermedia. Nah, sekarang di depan saya ada sebuah undian, di mana di sini isinya yakni media sosial yang sering kita gunakan. Ada YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, Telegram, apalagi? Twitter. Nah, itu dia. Pilih salah satu di sini. Silakan. Dari mulai Dew. Kamu yang terakhir ya. Nah, sudah dibuka dan saya akan membagikan lembar LKPD-nya. Silakan. 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 Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan? Yang dapat YouTube? Ya, yang dapat Instagram? Yang dapat TikTok? Wow, ya. Yang dapat WhatsApp? Iya, oke. Itu 4 dari berbagai macam media yang sering kita gunakan. Apa yang harus kita lakukan? Ini sudah kalian pilih dan gambarkan salah satu media sosial yang sering kamu gunakan. Sudah ya, dari undian itu. Nah, kalian gambarkan, misalnya ya kalau ada yang gambar WhatsApp, digambar WhatsApp-nya. Yang gambar Twitter, digambarkan Twitternya, simbol Twitter ya. Karena saya tidak pandai menggambar simbol Twitternya. Terus IG, kalau IG kotak. Nah, gambarkan di lembar LKPD itu. Lalu di bawahnya silakan bagaimana cara bersikap bijak terhadap media massa. Yang kedua, manfaat dan peran dari media massa yang sudah kalian ambil. Yang ketiga, pernahkah kalian menjadi penyebar hoax? Alias mungkin dari Twitter, dari WhatsApp, dari Instagram yang kalian punya, pernah nggak kalian menyebarkan berita-berita hoax? Nah, untuk mencari informasi tambahan kalian bisa menggunakan HP ya, di Google ya biasanya. Silakan, ini Ellen saya pinjamkan. Silakan, bisa digunakan untuk cari Google-nya. Silakan di searching penggunaan ini kira-kira untuk apa ya, manfaat perannya itu apa ya. Ya, ini TikTok. Oke. Kamu apa tadi? YouTube. Bisa menemukan ya? Iya. Kamu apa tadi? WhatsApp. Yuk, kalau WhatsApp itu kira-kira sikap kita bagaimana sih sama WhatsApp? Haruskah memblokir orang yang tidak penting? Nah, itu ya. Ini tadi Instagram. Oke. Nanti di antara kalian berempat saya minta tolong 2
Ya, sembari kalian mengerjakan dan sudah memilih salah satu media sosial yang tadi sudah kalian ambil undiannya, ini soalnya, kalian juga bisa melihat dalam sumber-sumber belajar di buku kalian ya, buku cetak halaman 48-57, dalam Alkitab juga ada, dalam jurnal juga ada, terus dalam kitab suci dan dalam ajaran gereja bisa kalian ketik, yaitu nanti penggunaan dari media sosial tersebut. Ada yang sudah selesai? 5 menit lagi ya? Ya. Setelah itu akan kita lakukan presentasi pemaparan hasil yang sudah kalian dapatkan dari media-media sosial yang sudah dipilih. Nanti ada, karena sekarang mulai dari anak bayi ya, usia di bawah 5 tahun sampai orang dewasa gemar sekali menyalakan YouTube. Nah, nanti saya ingin YouTube ya, YouTube presentasi siapa? Ya. Dan anak muda di usia kalian, usia remaja sekitar usia 12 sampai 18 tahun sering menggunakan IG, story IG atau membuat bumerang dan lain sebagainya. Saya ingin ada YouTube dan IG yang mewakili, 2 aja ya, yang mewakili untuk presentasi. Jadi John dan Ellen. Selamat siang semuanya. Siang. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang saya cari informasi. Yang pertama, ya, bagaimana cara kita Bisa dilihatkan ke sana. Yang pertama adalah bagaimana cara kita bersikap bijak terhadap media massa. Kalau menurut saya di aplikasi hidup ini, yang pertama ada mencari informasi yang bermanfaat, yang kedua berkomentar dengan bahasa yang sopan, dan yang ketiga mencerna informasi dengan bijak. Terus yang kedua, manfaat serta peran apa yang dapat kamu petik dari media massa yang sudah kalian pilih. Menurut saya, yang kedua ini menggunakan aplikasi hidup sebagai mata pencaharian. Terus yang ketiga ada, pernahkah kalian menjadi penyebar hoax? Kalau saya sendiri belum pernah. Dan jangan pernah ya. Ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah diwakili oleh Renata. Selanjutnya Instagram. Di sini yang selanjutnya saya akan menjelaskan Instagram. Nah, Terus yang pertama, bagaimana cara kita bersikap bijak terhadap media massa. Yang pertama, jujur dan harus bertanggung jawab. Kedua, bijak berkomunikasi, mengunggah foto yang positif. Keempat, membagikan berita secara positif. Kelima, mengatur waktu online secara positif. Yang kedua, manfaat serta peran apa yang dapat kamu petik dari media massa yang sudah kalian pilih. Yang pertama itu mencari relasi pertemanan ya, yang paling utama itu secara cepat. Kalau Instagram bisa kayak mencari username biasanya, kenalan terus tukeran Instagram. Terus yang kedua, menjalankan usaha bisnis, biasanya promosi di Instagram. Terus yang ketiga, dapat kita kayak mencari informasi itu secara luas di Instagram, langsung hari itu juga biasanya langsung diposting. Terus yang terakhir, meningkatkan postingan secara positif. Terus yang nomor 3, pernahkah kalian menjadi penyebar hoax?
Kalau saya pribadi tentunya pernah, cuman itu tidak sengaja. Soalnya biasanya berita itu belum tentu kita cek dulu itu benar atau salah, itu biasanya. Sekian, terima kasih. Ya, tadi ada dari John yang belum pernah menyebarkan berita hoax dan Ellen yang sudah. Kalau yang sudah, karena dia belum membaca dulu mencari tahu kebenarannya ya dari berita tersebut. Nah, seperti yang sudah kalian paparkan, dapat saya simpulkan bahwa bijak bermedia massa itu seperti yang tertuang dalam video yang tadi sudah kita lihat dan presentasi yang sudah kalian sampaikan masing-masing. Dan saya garis bawahi di sini berarti yang pertama, dalam bermedia massa jangan sembarangan memberikan ya kepada orang lain data pribadi kita, terlebih password dan lain sebagainya. Jangan. Yang kedua, hati-hati itu tadi ya. Seperti yang Ellen bilang, dia belum membaca tapi sudah terlanjur untuk menyebarkannya. Nah, itu dia. Hati-hati menyebarkan konten apapun itu yang bisa memancing kericuhan. Yang ketiga, berpijak pada sumber fakta aslinya, diselidiki dulu kebenarannya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa menggunakan bahasa yang sopan, beretika. Seperti yang sudah kita lakukan bersama, itu bagus ya programnya Delio. Setiap hari renungan bisa dibuat flyernya, bisa ditampilkan di WhatsApp. Jadi ya, di status WhatsApp orang lain kan membacanya, oh hari ini renungannya dari ini, oh hari ini bacaannya dari ini. Manfaatnya itu tadi yang sudah kalian paparkan bersama, memperoleh informasi, menjalin komunikasi, melihat perkembangan, ataupun yang tadi Ellen bilang bisa dijadikan ladang bisnis untuk memposting kita jualan apa hari ini, atau kita mau mencari apa, sesuatu hal yang sedang tren. Peran positif media massa sebagai sarana komunikasi untuk menyegarkan hati dan mengembangkan budi itu ada nanti di dalam Inter Mirifica, ajaran gereja. Nah, yang ini tadi yang hoax, menyebarkan berita hoax, saya anggap rata-rata belum, karena yang 3 belum, yang 1 sudah. Rata-rata berarti belum. Karena selalu memilah-milah dalam memilih berita dan tidak sembarangan untuk menyebarkan berita yang belum tentu kebenaran. Berarti kalian di sini sudah mampu, saya anggap mampu dan bijak dalam bersikap dan mengkritisi media massa yang kalian miliki. Sekarang silakan buka Markus, kitab sucinya, Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Kita baca bersama ya. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara kulit gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi yang dapat kita petik dalam Injil Markus yakni yang pertama, membedakan. Yesus mengajak kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah gitu ya, mana yang jahat, dan mana yang berguna bagi manusia dan yang tidak. Jadi dalam bacaan tadi Yesus mengajak kita untuk mencari jalan keselamatan. Jangan pernah untuk meninggalkan hari Sabat ya, untuk kita beribadah. Lalu dalam ajaran gereja sendiri, ini tadi yang sudah saya singgung,
kita sebagai pengguna dan sebagai kaum muda dan para orang tua dalam Intermedika 9, khususnya untuk pengguna, kita wajib membaca, mendengarkan, dan menampung informasi yang disiarkan dari media tersebut. Jangan langsung disebarluaskan. Sebagai kaum muda, terutama kalian dan juga saya orang tua, tugasnya apa? Nah, di kalangan kita kaum muda, kita memakai komunikasi sosial agar kita belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban. Kecuali hendaklah kalian berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang kalian lihat, kalian dengar, dan kalian baca. Itu dia ya. Jadi yang pertama sebagai pemakai, yang kedua sebagai kaum mudanya dan juga orang tua. Jadi orang tua juga jangan memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak. Karena kalau anak-anak mudah meniru ya. Buka apa sih ibu? Dibuka. Oh ini kemarin yang dilihat ibu. Padahal isinya gelut. Sesok dipraktekke sama temannya. Kuku. Kemarin ibuku lihat yang acara tinju-tinjuan, aku jadi ninju teman. Jadi dalam memberikan edukasi kepada anak harus juga memberikan contohnya. Gitu ya. Silakan sekarang kalian kerjakan refleksi dari link yang sudah saya berikan dalam Google Form. Bisa dibuka semua? Bisa ya? Bisa? Sudah ya? Ya, silakan diisi. Nah ini dulu udah Pak. Iya, ya wes tinggal dibuka. Sudah semua diisi dan dikirimkan refleksinya. Baik, sebelum kita menutup pertemuan pada siang hari ini, ada yang mau ditanyakan tentang media massa ini? Materi ini? Sudah paham? Ya. Sudah cerdas ya dalam mengkritisi dan menggunakan secara bertanggung jawab media massa? Sudah? Baik. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai materi sumber-sumber mengenal Yesus. Yaitu lewat apa? Kitab suci. Kitab suci kita ada apa toh? Dari awal dong, masa ya langsung tengah? Kitab suci perjanjian lama, Deuterokanonika, dan perjanjian baru. Nah, kalau perjanjian lama ada yang tahu berapa kitab? Wah, 50. Sesuk Delio saya nulis hewe. Berapa? 27 itu baru. Tambah lagi. Tambah sedikit lagi. Kelakean. Iya, 39 yang lama, yang baru 20. Baik, minggu depan akan kita pelajari bersama. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Tapi yang berbuka siapa? Ya, silakan. Baik, mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih karena telah membimbing dan mendampingi kami dalam pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kami dapat berguna bagi kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, dalam kerajaan dan berilah kami rezeki pada hari ini dan berilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya.